burhanakum hujjatakum ala dzalika in kuntum shadiqina fihi bala yadkhulu al-jannata ghairuhum man aslama wajhahu lillah ay in qada li amrihi wa khussa al-wajhu li annahu asyraful a'dha fa ghairuhu aula wa huwa muhsinun ay muwahhidun falahu ajruhu inda rabbih ay thawabu amalihi al-jannah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun fil akhirat. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' mu'tadin bihi wa kafarat bi Isa. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' mu'tadin bihi wa kafarat bi Musa. Wa hum ay al-fariqani yatluna al-kitab al-munazzal alaihim wa fi kitabil yahudi tasdiqu Isa wa fi kitabin nasara tasdiqu Musa wal jumlatu halun kadzalika kama qala haula qala alladzina la ya'lamuna ay al musyrikuna minal arabi wa ghairihim misla qaulihim bayanun lima'na dzalika ay qalu likulli dzinin laisu ala syai' fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifuna min amrid din fayudkhilu al-muhiq al-jannah wal mubtil an-nar wa man azlamu mimman mana masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Wa man azlamu ay la ahada azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu bis salati wat tasbih wa sa'a fi kharabiha bil hadmi aw ta'til nazalat ikhbaron anir rum alladina kharabu baital maqdis aw fil musyrikin lamma saddu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati anil baiti ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin khabarun bima'nal amri ay akhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadun aminan lahum fid dunya khizyun hawanun bil qatli was sabi wal jizyah walahum fil akhirati azabun azim huwa nar. Wa nazala lamma ta'ana al-yahudu fi naskhil qiblati aw fi salatin nafilah ala rahilah fi safar haitsu ma tawajjahat walillahil masyriqu wal maghribu ay al-ardu kulluha li'annahuma nahiyataha fa aina ma tuwallu wujuhakum fi salati bi amrihi fasamma hunaka wajhullah qiblatuhu allati radiha. Jadi orang Yahudi menuduh kaum muslimin dengan keberadaan arah kiblat itu dinasakh. Artinya semula orang sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Ka'bah. Itu orang Yahudi mencela kaum muslimin yang dianggap tidak konsisten. Maka turunlah ayat ini walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi dimanapun kita diperintah untuk menghadap, disitulah kita harus ngikut kepada Allah. Innallaha wasi'un yasa'u fadluhu kulla syai' alimun bitadbiri khalqihi. Allah yang tadbir, yang mengatur kehidupan makhluknya, ya. Jadi kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Wa qalu biwawin wa duniha ay al yahudu wan nasara wa man za'ama anna al malaikata banatullah ittakhadallahu walada qala ta'ala subhanahu tanzihan lahu anhu bal lahu ma fis samawati wal ard milkan wa khalqan wa abidan wal milkiyatu tunafi al wiladah
wa 'abbara bima taghliban la ya'kilu lima la ya'kilu kullun lahu qanitun muti'un kullun bima yuradu minhu wa fi taghlibul akil badi'us samawati wal ardi mujiduhuma la ala misalin sabaqa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, mewujudkan dengan indah, dengan tanpa contoh sebelumnya. Itu wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada ay arada amran ay ijadahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ay fa huwa yakun wa fi qira'atin bin nasbi jawaban lil amri. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw tatina ayah kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladzina la ya'lamuna ay kufaru Makkah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam laula yukallimuna Allah la yukallimuna Allah annaka rasuluh au tatina ayah mimma iktarahnahu ala sidqika kadzalika kama qala haula qala alladzina min qablihim min kufaril umamil madiyah li anbiya'ihim misla qaulihim min ta'annuti wa talabil ayat tashabahat qulubuhum fil kufri wal inadi fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Jadi orang kafir Makkah ini permintaannya aneh-aneh, diantaranya laula yukallimunallah, mbak yo kita ini bisa bincang-bincang langsung sama Allah, ya. Atau datangkan kepada kami tanda atas kebenaranmu. Maka kemudian Allah berfirman, wa qala alladzina min qablihim misla qaulihim. Orang-orang sebelum kufar Makkah itu mengatakan hal yang sama, ya. Yaitu mintanya yang aneh-aneh, ya. Ayat ini berfungsi apa? Tasliyah, menghibur kepada Nabi bahwa umat-umat zaman dahulu itu juga tantangannya luar biasa. Maka begitu juga, ya, hari-hari ini orang yang berdakwah juga tantangannya luar biasa. Ya, dengan ayat-ayat seperti ini kita menjadi lebih terhibur bahwa semuanya di medan dakwah itu sama, dihadapkan pada tantangan yang berat, ya. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi, ya. Wa qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun faktirahu ayatin ma'aha ta'annutun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Aku mengutusmu wahai Muhammad dengan petunjuk, basyiran yaitu memberi kabar gembira, wa nadhiran memberi peringatan. Inna arsalnaka ya Muhammad bil haqqi bil huda basyiran man ajaba ilaihi bil jannah wa nadhiran man lam yujib ilaihi bin nar. Wa la tus'alu an ashabil jahim an-nar al kuffar ma lahum lam yu'minu inna ma'alaikal balagh. Wa fi qira'atin bi jazmi tas'al nahyan. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dinahum. Qul inna hudallah ay al-islam wal huda wa ma adahu dalalun. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir.
Walain lamu qasamin ittaba'ta ahwa'ahum allati yad'unaka ilaiha fardhan ba'da allazi ja'aka minal ilmi al-wahyi minallah ma laka minallahi min waliyyin yahfazuka wala nasirin yamna'uka minhu allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wala ini tabakta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi al-wahyi minallah alladzina atainahumul kitaba mubtada'un yatlunahu haqqa tilawatihi ayakra'unahu kama unzila wal jumlatu halun wa haqqa nasbun alal masdar wal khabaru ulaika yu'minuna bihi nazalat fi jama'atin qadamu minal habasyah wa aslamu wa may yakfur bihi ay bil kitab al mu'ta bi ayyuharrifahu fa ulaika humul khasirun limasirihim ilan nar al mu'abbadati alaihim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin taqaddama misluhu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin taqaddama misluhu wattaqu khafu yawman la tajzi tughni nafsun an nafsin fihi syai'an wa la yuqbalu minha adlun fida'un wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun yumna'una min azabillah wa idzi batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Wazkur izi betala ikhtabara Ibrahim rabbuhu wa fi qira'atin Abraham rabbuhu bi kalimatin bi awamir wa nawahin kallafahu biha kilahiyah manasikul haji wa kila al-madmadah wal istinshak wa siwak wa qassu syarib wa farqur ra'si wa qalmul adfar wa nitful ibti wa halqul anat wal khitan wal istinja fa atammahun adahunna tamatin. Qala ta'ala lahu inni ja'iluka linnasi imama qudwatan fid din qala wa min dzurriyyati auladi ij'al a'immatan qala la yanalu ahdi bil imamati az-zalimin al-kafirina minhum dalla ala annahu yanalu ghairaz zalim. Jadi ceritakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan kalimat, yaitu beberapa perintah dan beberapa larangan, ya. Yaitu diperintah untuk haji, diperintah untuk berkumur, menghirup air ke hidung, bersiwak, ya, merapikan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, berkhitan, beristinja. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, maka Nabi Ibrahim mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anak-anaknya, cucu-cucunya banyak yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim dengan ibu Sarah punya putra namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf. Dengan Ibu Hajar punya putra dengan Nabi Ismail. Jadi anaknya, cucunya banyak yang menjadi nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ilmu. Karena itu tadi,
Nabi Ibrahim adalah orang yang taat terhadap perintah Allah. Sehingga ada rangkaian ibadah haji, ada berkhitan, ada Idul Adha, ini termasuk adanya dalam kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Taat beliau. Akhirnya karena beliau anaknya, istrinya, keluarganya keluarga yang taat, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama qudwatan fiddin. Aku menjadikanmu sebagai imam, menjadi panutan dalam urusan agama. Nabi Ibrahim juga berdoa agar anak cucunya menjadi orang yang menjadi panutan, menjadi pemimpin dalam urusan agama. Wa min zurriyati auladi ij'al a'immatan. Jadikanlah anak-anakku menjadi imam, menjadi pemimpin, ya. Maka kita jangan sampai lupa untuk terus mendoakan anak-anak kita, ya. Jadi doaul walid ala waladihi ka doain nabi ala ummatihi. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya seorang nabi terhadap umatnya, ya. Maka terus didoakan anaknya, ya. Seperti halnya Nabiullah Ibrahim yang mendoakan anak cucunya sehingga banyak yang menjadi nabi. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnas. Al-bait al-Ka'bah marji'an yasubuna ilaihi min kulli janib. Jadi Ka'bah itu menjadi masabah, menjadi tempat kembali untuk manusia. Sehingga banyak manusia datang ke sana min kulli janib, dari berbagai arah, ya. Terlebih musim haji begini, Makkah Madinah ramai sekali. Wa amnan, dan juga Makkah Madinah ini aman. Ma'manan lahu minaz zulmi wal igharat al-waqi'a fi ghairihi. Kana rajul yalqa tila abihi fala yuhayyijuhu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, ya. Jadikan makam Ibrahim, ya, dekat makam Ibrahim itu untuk sholat, ya. Wattakhidhu ayyuhan nas mim maqami Ibrahim. Yang dimaksud makam Ibrahim adalah huwa al-hajar allazi qoma alaihi inda bina'il bait. Makam Ibrahim bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim, tapi batu yang dulu digunakan Nabi Ibrahim untuk berdiri ketika membangun Ka'bah. Musalla makana sholatin bi antu sallu khalfahu rak'atai tawaf. Wa fi qira'atin bi fathil kha'i khabarun. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila amarnahuma an tahhira baitiya minal awsan lit-ta'ifina wal akifina ay al-muqimina fihi waruka'is sujud jam'u raki'in wa sajidin al-musallin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeriku ini, tempatku ini tempat yang aman, ya. Maka di Mekah, Madinah itu tempat yang aman, ya. Karena keamanan itu penting, ya. Man asbaha mu'afa fi badanihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama huyyizat ad-dunya bi khadafiriha. Barang siapa pagi hari badannya sehat, kondisi lingkungannya aman, yang dimakan hari itu ada, seakan-akan dunia seisinya diberikan kepadanya, maka perlu yang namanya keamanan. Semoga negeri kita, Indonesia, dan dimanapun panjenengan berada, senantiasa menjadi negeri yang aman. Amin.
Wa qad ajaballahu du'aahu faj'alahu haraman la yusfaku fihi damu insanin wa la yuzlamu ahadun wa la yusadu saiduhu wa la yukhtala khalahu warzuq ahlahu minas samarat wa qad fa'ala binakli ta'if minasyam ilaihi wa kana aktsara la zar'a fihi wa la ma'a warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rezeki kepada penghuninya negeri ini dari buah-buahan ya. Maka Mekah Madinah itu walaupun tandus, padang pasir, tapi mau nyari buah apa saja ada, karena ya pusat perdagangan dunia, musim haji lagi. Sanjalu macamnya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir badalun min ahlihi wa khassahum bidu'a illahum muwafaqatan liqaulihi la yanalu ahdi zalimin. Qala ta'ala wa arzuqu man kafara fa umatti'uhu bitasydid wa takhfif fid dunya birizqi qalilan muddata hayatihi summa attarruhu alja'uhu fil akhirat ila azabin nar fala yajidu anha mahisa wa bi'sal masir al marji'hiya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wazkur idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid al-asas awil jidar minal baiti yabnihi muta'alliqun biyarfa'u wa Ismailu adfun ala Ibrahim yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim minna ay bina'ana innaka antas samiul alim lil qawli al alim bil fi'li. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim, putra-putra cucu-cucunya banyak menjadi nabi, banyak menjadi orang soleh. Rabbana waj'alna muslimaini munqadaini laka waj'al min dzurriyyatina auladina ummatan jama'atan muslimatan lak wa min littaba'id wa ata bihi litaqaddumi qawlihi lahu la yanalu ahdi zalimin wa arina alimna manasikana syara'i'a ibadatina au hajjina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sa'alahu taubat ma'a ismatihima. Nabi Ibrahim itu terjaga dari perbuatan dosa, maksum, tapi kok doanya masih wa tub alaina, terimalah taubat kami. Tawadu'an wa ta'liman li zurriyatihima, itu adalah ungkapan kerendahan hati dari Nabiullah Ibrahim dan mengajarkan kepada anak cucunya agar senantiasa bertobat dari berbagai macam kesalahan. Kenapa? Karena Atta ibu minazambi kaman la zambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Menikolah pengawasan kita wonten kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Pak, saya Sutri A. Sanggeng Anggrek Merah. Saya ingin bertanya, Pak. Pertanyaan saya begini. Kita waktu sholat, saya tuh mau baca Fatihah. Terus ternyata saya sholawat, Pak. Itu boleh atau tidak kayak gitu, Pak? Apa harus kita sholat lagi kayak gitu, Pak? Itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana, Ibu? Waktu saya sholat sunnah. Waktu sholat itu, Pak, kita kan mau baca Fatihah. Nah, lepas itu saya tidak membaca Fatihah, tapi malah saya bersolawat kayak gitulah, Pak. Itu saya harus sholat lagi ya, Pak? Gimana gitu, Pak? Itu saya lanjut gitu, Pak. Saya lanjut bersolat. Iya. Nggih. Termasuk rukun membaca Fatihah itu dalam sholat, maka rukun itu ada gitu. Maka ketika tidak membaca Fatihah berarti ada sesuatu yang kurang. Jadi berarti harus mengulang sholatnya karena ada sesuatu yang kurang. Yaitu bagian dari rukun sholat itu sendiri. Itu begitu Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, setelah kita sholat itu, maksud saya gini, lebih utamaan mana, perbanyak baca Al-Quran atau perbanyak zikir? Terus satu lagi, kalau kita bersolawat, katanya perbanyaklah sholawat, itu menunjukkan kualitasnya apa kuantitas, Pak? Maksud saya mungkin dalam hitungan mungkin berapa ribu, atau yang utama itu kita itu ke hati gitu, Pak. Tapi waktunya lama gitu, Pak. Yang itu yang mana, Pak? Yang afdolnya bagaimana, Pak? Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat itu yang utama baca Quran apa zikir ya. Jadi ya dua-duanya baik, tapi urutannya ya kalau mau dua-duanya ya zikir kemudian baru baca Quran ya. Misalnya orang yang membaca zikir tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali dan digenepi menjadi 100 dengan la ilaha illallah. Seusai sholat maka ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di laut. Ketika kemudian dilanjutkan membaca Al-Quran, baik. Kalau tidak dilanjutkan dengan Al-Quran, ya cukup dengan berzikir tersebut. Artinya kedua-duanya sama-sama baik ya. Man syaghalahul Quran an-dzikri wa mas'alati a'taituhu mislama u'tiya as-sa'ilun. Mislama u'tiya as-sa'ilun. Siapa itu dengan Al-Quran tidak punya berzikir maka kepadanya sebagai yang dia berikan kepada orang-orang yang meminta.
Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati ataituhu afdhala ma u'tiya sa'ili. Barang siapa disibukkan dari disibukkan dengan Al-Quran sehingga tidak sempat berzikir dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Itu dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Kemudian baik mana baca sholawat sedikit tapi penuh penjiwaan atau banyak tapi kurang penjiwaan. Ya dua-duanya baik. Artinya kalau kemudian kita hanya terpaku kepada jumlah bacaan sholawat tapi belum bisa khusyuk, itu masih lebih baik daripada tidak bersolawat atau tidak berzikir. Walaupun belum bisa khusyuk, belum bisa melakukan penjiwaan terhadap apa yang kita baca, teruslah lakukan itu semua, karena dengan itu nanti Allah akan meningkatkan kualitas kita sedikit demi sedikit. Tidak kemudian karena kita merasa belum bisa khusyuk dalam berzikir ataupun bersolawat, kemudian kita meninggalkan sama sekali. Ya. Syukur bagi kalau kemudian banyak dan bisa khusyuk. Ya. Tapi kalau belum bisa, enggak apa-apa, jumlahnya banyak walaupun belum bisa khusyuk. Ya. Karena itu juga bagian dari latihan kita untuk meningkatkan kualitas zikir, bacaan sholawat, dan lain-lain dari diri kita. Ya. Nanti Allah akan membimbing kita walaupun yang pertama hanya mengacu kepada jumlah, belum bisa khusyuk, nanti kualitas kita akan naik sedikit demi sedikit. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Oke, matur suwun apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Siti Maryam Karoma Ustaz dari Cilacap mau bertanya sedikit Ustaz, mohon penjelasannya. Gini Ustaz, kemarin kan ada tetangga saya itu menaikkan haji ibunya yang sudah meninggal. Nah itu saya belum paham itu Ustaz, itu haji, apakah boleh orang yang sudah meninggal itu dinaikkan haji, terus itu bagaimana caranya, terus bagaimana siapa yang akan membawanya ke Baitullah Mekah itu Ustaz. Saya masih belum paham gitu Ustaz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya badal haji ya. Itu menggantikan haji orang yang belum pernah melakukan haji ya. Maka dia menghajikan, membadalkan haji ibunya yang telah meninggal, itu bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya. Kita masih harus tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita telah meninggal. Maka nanti dengan cara membayar sejumlah uang untuk kemudian dibayarkan kepada orang yang melakukan ibadah haji di sana. Dan orang yang menghajikan itu harus sudah pernah melakukan ibadah haji dulu untuk dirinya, karena orang itu seumur-umur kewajiban haji itu sekali. Kalaupun kemudian dia bisa melakukan haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini jatuhnya adalah sunnah. Maka untuk bisa menghajikan orang lain, dia harus sudah haji dulu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah pernah haji, kemudian menghajikan orang lain, menghajikan orang lain inilah yang pahalanya dikirimkan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Itu namanya badal haji. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah. Itu berarti dititipkan sama orang lain gitu, bukan saudaranya yang bersama gitu Ustaz. Kalau saudaranya itu pernah haji, kemudian dia berangkat lagi untuk menghajikan orang yang telah meninggal, itu boleh. Kalaupun tidak, saudaranya nyuruh orang itu ya bisa. Saya
sering istri saya begitu itu. Ada orang minta tolong karena sudah punya kenalan sana mukimin yang melakukan hal itu, maka nitip sejumlah uang, kemudian nanti ada sertifikatnya, di situ ada tanda tangan siapa yang melakukan itu, di situ ada buktinya bahwa rangkaian ibadah hajinya itu sudah betul-betul dilakukan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Itu kalau mau haji, sebelum haji atau sesudah haji itu apakah harus bikin selamatan, Ustaz? Selamatan itu kan bagian dari doa sebelum berangkat haji. Selamatan dalam rangka minta doa kepada tetangga, saudara, keluarga, minta didoakan supaya pulang pergi selamat, lancar, sehat, mendapatkan predikat haji mabrur, pulang juga sehat, selamat, lancar, zihaban wa iyaban, pulang pergi. Kalaupun pulangnya kemudian selamatan lagi dalam rangka tasyakuran bahwa pulang dalam keadaan sehat, lancar, selamat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, ya. Itu. Terus kalau yang haji terus meninggal di Mekah itu apakah harus dibawa pulang atau dikubur di sana? Biasanya dikubur di sana, Ibu, biasanya. Ya. Cuma kalau memang yang wafat itu tokoh, ya dimakamkan di Ma'la itu pakai, ya. Tapi kalau yang meninggal orang umum ya ditaruh di pemakaman umum, ya. Seperti Kiai Maimun Zubair waktu wafat di Mekah kan dikuburkan di Ma'la, karena memang ulama besar. Kalau yang wafat orang umum ya di pemakaman umum. Ya seperti musim haji itu kadang ada selalu 1-2 orang yang meninggal, biasanya langsung dimakamkan di sana. Biasanya disolati di sela-sela sholat 5 waktu itu di dekat Ka'bah itu disolati bareng-bareng, setelah itu diantarkan ke pekuburan yang ada di Mekah Madinah sana. Iya, Ustaz, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Halimah dari Cirebon, Indonesia, Jawa Barat. Pertanyaannya saya, dulu ketika saya hamil dan menyusui itu berpuasa, tapi 3 hari itu memang kondisi saya sangat lemah. Terus dokter menyarankan saya untuk tidak berpuasa itu ketika hamil dan menyusui, tapi setelah itu saya membayar fidyah, Pak Ustaz. Nah, setelah itu apakah saya tetap harus mengganti puasa saya? Apakah cukup dengan membayar fidyah? Apakah saya juga harus membayar puasa Ramadan? Karena saya tanya dengan ustadz lain, ada yang sudah cukup dengan membayar fidyah, ada yang harus tetap mengganti puasa. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu nanti tabelnya saya kirim di grup aja untuk dipelajari. Misalnya hamil, khawatir anak bagaimana, apa cukup qadha, apa harus tambah fidyah, atau fidyah atau apa harus qadha, itu nanti tabelnya saya kirim di grup untuk dipelajari bersama. Begitu Ibu Halimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya Susi dari Lampung, Indonesia. Yang saya pertanyakan tentang fidyah. Seorang ibu yang tidak berpuasa karena menyusui bayinya ataupun anaknya. Dan saya pun pernah mendengar ataupun ustadz yang mengatakan bahwasanya seorang yang tidak berpuasa selama menyusui anaknya, untuk penggantinya itu membayar fidyah. Dan yang ataupun
membayar fidyah tapi juga berpuasa, Bapak. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu mana yang benar, membayar fidyah juga puasa atau membayar fidyah saja? Dan satu lagi, fidyah itu apa pada saat membayarnya itu pada bulan puasa menjelang Lebaran itu, atau bolehkah dibayar pada saat hari-hari biasa seperti itu, Bapak? Karena mungkin kalau di Indonesia itu karena ekonominya sudah tidak seperti di Taiwan gitu nggih, Bapak. Jadi mohon untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertanyaannya ibu menyusui, ibu hamil, ini sama dengan penanya pertama. Nanti tabelnya saja saya kirim di grup untuk dipelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud fidyah? Fidyah itu artinya tebusan ganti tidak puasanya itu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan atau sedekah. Biasanya itu terdiri dari 6 ons beras untuk misalnya makan 1 piring per 1 harinya berarti kalau tidak puasa 1 bulan berarti 6 ons kali 30, berarti beras berapa itu? Itu kasihkan, sedekahkan ke orang. Waktunya kapan? Apa waktu puasa itu, apa di luar puasa? Pokoknya jangan sampai kemudian masuk ke bulan Ramadan berikutnya sebelum Ramadan berikutnya harus sudah selesai entah qada ataupun juga fidyahnya tersebut. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Ya Ustaz, terima kasih. Insyaallah paham. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afatal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u yabsutu alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika بغير منة مخلوق بمهدي فضلك يا رحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك وارزقنا برهم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وابسط لنا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهدي فضلك يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.